Oke. Ya, halo, testing lagi, ada suaranya? Ada Pak. Jelas ya, kenceng ya. Oke. Nah, kalau hilang suaranya atau hilang ininya ini ya, apa notif ya, kasih tahu ya. Kita masuk ke materi hari ini. Oh, saya belum buka Aureli-nya ya. Ya, terima kasih Aureli sudah menyediakan materi. Ya, ini bayarnya tiap bulan $49 ya. Bayarnya ya. Jadi berapa tuh? 700 ribuan ya. If you pay it regularly, monthly you have to pay $49.9 ya. Mana ini? Agak lama ya. Ya, walaupun di LMS Anda bisa cek ada versi slide-nya ya. Jadi ini ada sebenarnya dua ini ya, chapter 8 di sini yang from COVID ini saya ambil dari PAM process assessment model using COVID-5. Nah, lo nggak mau dia. Saya takut putus di jalan aja, saya pakai paket pemerintah. Karena kalau nggak dipakai selama sebulan minimal 1 giga, katanya bulan depannya nggak dikasih lagi katanya ya. Tapi nggak tahu semester depan karena sudah offline, apakah masih dikasih sama pemerintah. Lumayan ya, berapa giga sekarang? 14 gigaan ya. Ya, oke. Mungkin Aurelinya lagi sibuk atau gimana. Oke, jadi kalau dokumen COVID-nya itu ada dua ya, kalau Anda lihat di LMS-nya. Saya sudah up, ada proses assessment model PAM using COVID-5 dan self assessment guide using COVID-5. Ya, jadi ini seperti saya sampaikan di kuliah-kuliah kita yang kemarin-kemarin. Jadi di part 2 ini adalah how to assess-nya ya. Jadi ibaratnya kita punya standar, kita sudah menentukan proses, kita sudah menentukan domain gitu ya. Jadi di part 2-nya itu adalah bicara tentang bagaimana menilainya ya, how to assess-nya. Ya, kayaknya salah di sini ya. Bagaimana menilainya? Oke, nah si Isaka ya COVID-5 ini dia mengeluarkan beberapa dokumen yang terkait dengan apa namanya ya akhirnya mau juga tidak secepat kau pakai WiFi ya. Ya oke, saya pengen buka ini. Ini saya pakai paket dari Mas Menteri ya. Ya lama sekali. Ya kita balik aja ke sini. Jadi dua dokumen ya. Ada dokumen yang bicara tentang proses assessment model ya using COVID-5. Ini dokumennya satu. Yang kedua dokumennya itu adalah ini dia self assessment guide ya. Di kelas malam saya tidak terlalu detail ketika bahas ini ya. Di kelas pagi sepertinya bisa saya detailkan dan saya harapkan nanti kelas pagi bisa lebih detail dari kelas malam. Harusnya nggak gitu, Pak. Ya, oke. Nah, mana dia? Ayo dong.
Ya. Kalau di Cimit masih ada nggak? Suara saya masih ada? Masih ya? Ah, ya putus. Putus nggak suara saya? Enggak, Pak. Enggak ya? Ini jaringannya tanda tanya di sini. Ya, Aurelinya nggak kuat nih. Buka Aureli nggak kuat. Ya, aduh. Atau saya switch dulu kali ke WiFi ya. Coba kita pegang ini. Nanti halo, halo, halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Wajahnya udah ada belum wajahnya? Belum, Pak. Wajahnya belum ada ya? Ya, Belum. saya switch ke WiFi kampus. Ya, pasti tadi saya hilang sebentar ya. Suaranya pasti hilang suaranya. Ya, halo, halo, halo. Suaranya ada lagi? Ada, Pak. Ada ya. Oke, wajahnya ada belum wajahnya? Belum, Pak. Belum Pak. ya. Iya. Oke, mana dia wajahnya? Ganti yang mana ya? Ya. Udah muncul wajahnya? Sudah, Pak. Udah ya. Oke, kita ini perlu dipotong nggak ya? Saya udah share screen belum ya? Belum. Ya, oke. Ini namanya overhead ya. Kalau deliver data itu, paket data itu overhead namanya. TCP address, TCP macam-macamnya. Ya, oke, kita lanjutkan. Mana tadi ya? Saya pengen munculin di apa itu namanya Aurelinya sebentar. Ya, Mbak Sylvie. Oke, ya. Masih record kan? Masih ya. Mungkin agak, mungkin Aurelinya memang ramai juga ya. Ya, oke. Table of content. Mudah-mudahan saya tidak disomasi sama Aurelinya.
Bisa Pak, kalau ada yang laporin katanya. Ya, jadi nanti kuisnya berarti dari chapter 1 ya. Chapter 1, governance, chapter 2 walaupun saya skip ya. Nanti saya usahakan chapter 2 tidak ada pertanyaan, chapter 3, chapter 4 kita fokus di sini ya. Kita bicara tentang the 5 principle, ini pasti goal cascade sudah kita bahas. 7 enabler juga udah kita bahas ya, chapter 5 walaupun nggak terlalu detail. Chapter 6 ini detail, kita bicara tentang domain and process. Chapter 7 implementation of GIT with COVID-5. Kemudian sekarang kita masuk di pembahasan terakhir bicara tentang proses assessment model. Ya, jadi nanti kuisnya dari chapter 1 sampai chapter 8. Nah, e-book ini itu mengambil dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh ISAKA tentang COVID-5 ya. Dan beberapa dokumennya sudah saya up di LMS ya. Jadi kalau nanti ada misalnya, oh Pak kok kayaknya Bapak nggak pernah bahas. Ya, tidak ada saya bahas di e-booknya walaupun di kelasnya. Itu munculnya ada di dokumen-dokumen COVID-5. Dokumen COVID-5 yang belum saya upload, yang beberapa banyak keluar, itu yang bicara tentang information. Yang sudah saya up bicara tentang enabling proses, bicara tentang di sini 5 prinsip di COVID-5 ya. Kemudian implementation udah kita bahas nih. Ini terkait di chapter 7 ya, sorry. Yang ini chapter 6 itu bicara tentang enabling proses. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 dokumen COVID-5 sudah saya up. Yang satu lagi yang banyak keluar itu bicara tentang information. Gitu ya. Jadi nanti Anda siapkan ini semua ketika kuis ya. Kuisnya pakai bahasa Inggris, ada 25 soal, waktunya sejam. Ya, saya pertimbangkan apakah perlu ada remed kalau nilai kuisnya kecil ya. Kita pakai plan A aja ya, masih semuanya nilainya bagus gitu ya. Nah, oke, jadi di chapter 8 ini kita bicara tentang proses assessment model. Nah, ketika saya lihat di chapter 8 gitu ya, dan ingat chapter 8 ini mereference pada dokumen COVID-5 Process Assessment Model ya, saya lihat yang ada di dokumen COVID-5 itu lebih detail ya yang ada di sini ya. Jadi saya akan mereferensi langsung dari dokumen proses assessment modelnya. Nanti ini bisa kita langsung lihat di dokumennya ya. Oke, saya pengen motong aja di sini. Kayaknya bagus kalau kita potong di sini. Halo, masih ada suara saya?